Hai semuanya, nama aku Dialita Firdausi, biasa dipanggil Dea. Aku di sini akan review film judul Miss Sloane yang ini merupakan tugas dari Tata Kelola Global dan juga organisasi internasional. Jadi tonton terus ya. Miss Sloane merupakan sebuah film bergenre political thriller yang tayang tahun 2016. Disutradarai oleh John Madden dengan penulis naskah Jonathan Pereira, Miss Sloane dibintangi oleh Jessica Chastain sebagai Madeline Elizabeth Sloane, Mark Strong sebagai Rodolfo Smith, Gugum Batara sebagai Esme Manacharian, dan Alison Pill sebagai Jane Molloy. Miss Sloane menceritakan seorang pelobi unggul bernama Elizabeth Sloane yang rela melakukan apa saja demi mendapatkan kemenangan. Selama karirnya, Miss Sloane merupakan pelobi yang tak dapat dikalahkan. Firma tempat ia bekerja yaitu Cole Kravets Waterman LLP pun banjir klien-klien politik yang menginginkan Miss Sloane sebagai pelobi mereka agar apa yang mereka cita-citakan dalam karir mereka bisa terwujud. Dalam sejarah karirnya, Miss Sloane tidak pernah takut akan hal apapun. Keadaan berubah ketika Sloane mendapatkan tawaran untuk melobi senjata dalam upaya meloloskan Undang-Undang Kontrol Senjata di Amerika Serikat. Pasti kalian bertanya-tanya, apa itu pelobi? Pelobi merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan politik. Aktivitasnya berputar pada negosiasi, transaksi, membangun opini, dan mendorong agenda yang pada akhirnya mempengaruhi subjek-subjek tujuan mereka dalam politik, sehingga tujuan mereka dapat tercapai. Namun, Miss Sloane ini terbilang sangat cerdik. Hal tersebut berkaitan dengan apa yang dikatakan olehnya dalam cuplikan berikut. Lobbying is about foresight, about anticipating your opponent's moves and devising countermeasures. The winner plots one step ahead of the opposition and plays a trump card just after they play theirs. You better not be saying that when you're in there. It's about making sure you surprise them and they don't surprise you. Pelobi itu harus melihat ke depan, memperkirakan pergerakan lawan dan bagaimana mengatasinya. Pemenang harus langkah lebih depan, mengeluarkan kartu andalan sesaat setelah lawan mengeluarkan kartu andalan mereka. Pastikan kamu mengejutkan mereka dan mereka tidak mengejutkanmu. Itu merupakan line yang cukup populer di film tersebut karena di situ Miss Sloane itu mendeskripsikan pekerjaan lobbynya. Miss Sloane bilang di trailernya bahwa dia dipekerjakan untuk menang. Dia pun gak takut untuk menggunakan segala resource yang dia punya, meskipun resource tersebut pada dasarnya tidak seharusnya digunakan. Jadi intinya dia kayak berani cross the line gitu. Terus juga berbagai perkataan yang dilontarkan oleh rekan-rekan si Miss Sloane itu, mereka bilang kayak, lu udah gila ya, kayak karena tindakan yang dilakukan Miss Sloane itu beneran di luar akal dan sangat-sangat mind blowing gitu. Kecerdikan Miss Sloane itu terbukti dengan ketika mereka misalkan bersama rekan-rekannya merencanakan suatu misi, dan di sini tuh Miss Sloane selalu punya rencana atau misi sendiri, kayak semacam rencana backup ya gitu yang cuman diketahuin sama si Miss Sloane ini doang gitu. Jadi kayak rekan-rekannya pada nggak tahu kalau ternyata kartu andalan yang Miss Sloane punya tuh adalah kartu andalan yang direncanakan oleh si Miss Sloane itu sendiri, bukan sama rekan-rekannya gitu kan. Hal itu mendeskripsikan sifat Sloane yang penuh taktik dan strategi, di mana taktik dan strategi ini tuh bisa membuat lawannya kalah. Miss Sloane juga dapat melakukan apa saja seperti penyadapan ataupun usaha-usaha ilegal lainnya. Yang penting tuh ambisi Miss Sloane ini tuh dapat tercapai sesuai dengan judulnya, yaitu Miss Sloane
yang menggambarkan karakter utamanya, yaitu Elizabeth Sloane sebagai pelobi unggul di Amerika Serikat. Jadi keseluruhan film ini sebenarnya menampilkan naik turun atau karakter developmentnya si Miss Sloane ini. Namun juga sebagian besar Miss Sloane juga menceritakan mengenai kasus undang-undang kontrol senjata yang pada saat itu sedang dilobikan oleh Elizabeth Sloane di Amerika Serikat. Karena film ini berfokus pada karakter pelobi Elizabeth Sloane, maka selain membahas undang-undang kontrol senjata yang sedang dilobikan oleh Elizabeth Sloane, film ini juga menyematkan sekilas mengenai pekerjaan Elizabeth Sloane sebelum melobikan senjata di undang-undang kontrol senjata, yaitu undang-undang pajak kelapa sawit. Kelapa sawit ini diartikan sebagai Nutella, di mana sponsor undang-undang ini, Al Jacobs, merupakan klien dari Sloane. Al Jacobs bersama keluarganya melakukan perjalanan ke Indonesia untuk mengurus kelapa sawit tersebut dengan alih-alih liburan dan juga tujuan pendidikan. Perjalanan tersebut hanya bisa legal ketika dibiayai oleh organisasi non-profit. Seperti yang kita tahu, organisasi non-profit merupakan organisasi yang bersasaran pokok di mana mereka mendukung suatu isu yang dapat menarik perhatian publik. Agar perjalanan Al Jacobs dapat diterima oleh komite etik, Sloane mengaitkan perjalanan ini dengan organisasi non-profit sehingga komite etik dapat menyetujui perjalanan Al Jacobs ke Indonesia. Namun tindakan Sloane ini melanggar peraturan kode etik pelobi, di mana pelobi tidak boleh terlibat dalam mengatur perjalanan anggota Kongres ke luar negeri. Dalam analisis tata kelola globalnya sendiri, terbukti bahwa negara juga dalam mencanangkan misi-misinya harus menggunakan kekuatan dan peluang yang mereka punya terhadap negara lain, sehingga keinginan mereka dapat tercapai. Dalam analisis mata kuliah organisasi internasionalnya, Miss Sloane sebagai pelobi tergabung ke dalam sebuah firma, yang mana firma tersebut juga merupakan bagian dari advocacy group atau kelompok advokasi. Advokasi group ini merupakan sebuah kelompok kepentingan di mana mereka bekerja untuk mendukung suatu isu atau melindungi suatu kelompok. Advokasi grup ini termasuk ke dalam NGO atau organisasi non pemerintah. Jadi mereka tidak berurusan sama sekali dengan pemerintah. Akan tetapi dalam film ini, misalnya ketika mengurus perjalanan Al Jacobs ke Indonesia, Miss Sloane harus berurusan dengan Indonesia yang merupakan pemerintahan yang berdaulat, sehingga apa yang dilakukan Miss Sloane telah melanggar kode etik pelobi. Melobi dalam advokasi grup merupakan hal yang sensitif, di mana lobbying juga bergantung kepada decision makers. Seorang pelobi harus mempengaruhi si decision makers ini agar tujuan pelobi dan kliennya bisa tercapai. Mungkin segitu dulu aja dari aku. Makasih ya udah nonton video ini, dan semoga informasinya juga bermanfaat. Jaga kesehatan terus ya, dadah.